Come, Spirit, fall now. Come, the anointed, come with your power. I hope you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, call on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. You hold me closer to you, where I get there in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, love me now. I need your anointed, come with your power. Love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your spirit there in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Let me die for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed there in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus datang ke sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. "Baptiskalah aku. Tetapi akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Imam besar surgawi dan imam besar dunia bertemu.
Menurut surat Ibrani, Yesus Kristus ialah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia tidak memiliki silsilah. Dia bukan keturunan Harun, bukan juga keturunan siapapun. Ialah anak Allah, pencipta kita. Karena itu, dia tidak punya silsilah, tetapi dia membuang kemuliaan surga dan turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Alasan mengapa dia turun ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa yang menderita dari tipu daya iblis. Dan dia menanggung semua dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Biarlah hal itu terjadi. Biarkan itu terjadi. Yesus memerintahkan wakil manusia dan menundukkan kepalanya. Di dalam perjanjian lama, ketika korban dipersembahkan bagi Tuhan, orang berdosa dan imam besar meletakkan tangannya di atas kepala korban dan menanggungkan dosa. Meletakkan tangan berarti menanggungkan. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Artinya sama dengan peletakan tangan di dalam perjanjian lama. Menanggungkan, dikubur, dihapuskan, dan dikorbankan. Juga artinya sama. Perjanjian baru adalah kenyataan, sedangkan perjanjian lama merupakan bayangannya. Ketika orang berdosa meletakkan tangannya di atas domba korban di dalam perjanjian lama, dosanya ditanggungkan kepada domba itu dan domba itu mati. Ketika domba itu mati, dikubur. Domba itu mati dengan menanggung dosa. Ketika dosa itu ditanggungkan kepada domba itu, apakah orang yang memberikan korban menjadi tanpa dosa? Andai kata sapu tangan merupakan dosa dan mikrofon ini merupakan domba. Dan ketika saya meletakkan tangan saya di atas mikrofon itu, dosa itu diserahkan ke mikrofon itu, domba. Tuhan sendiri yang menentukan hal itu demikian. Letakkanlah tanganmu. Jadi, untuk diselamatkan dari dosa-dosanya, orang harus meletakkan tangannya di atas korban itu. Setelah itu, dia tidak mempunyai dosa. Pembaptisan Yesus adalah untuk penyucian, dikubur, dan menanggungkan dosa kepadanya. Itulah maksudnya. Apakah artinya menggenapkan seluruh kehendak Allah? Menghapuskan segala dosa dengan menyerahkan dosa-dosa kepada Yesus. Maka, ketika Yesus dibaptis untuk menanggung segala dosa dunia, apakah semuanya disungguh-sungguh ditanggungkan kepadanya? Ya, semua dosa di dunia ditanggungkan kepada Yesus dan semua orang diselamatkan. Hal itu sama dengan menanggungkan dosa-dosa ke dalam diri binatang korban dalam perjanjian lama. Yesus datang ke dunia ini dan di sungai Yordan, dia berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius 3 ayat 15. Demikianlah dia mengizinkan dirinya untuk dibaptis. Yesus mengatakan kepada Yohanes bahwa sepatutnya mereka menggenapkan seluruh kehendak Allah dengan baptisannya. Seluruh kehendak Allah berarti paling cocok dan layak. Karena demikianlah, sepatutnya mereka menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu berarti sepatutnya Yohanes membaptiskan Yesus dan Yesus dibaptis oleh Yohanes untuk menanggung semua dosa kepadanya. Tuhan memberikan penebusan berdasarkan kepada pembaptisan Yesus, pengorbanannya, dan iman kita. Semua orang menderita karena dosa dan disiksa oleh setan karena dosa mereka. Oleh karena itu, agar mereka bisa diselamatkan dan masuk ke surga, engkau sebagai wakil manusia dan seorang keturunan Harun harus membaptiskanku bagi semua orang. Aku harus dibaptis olehmu. Demikianlah karya penebusan akan digenapkan. Aku mengerti. Lalu Yohanes membaptiskan Yesus. Dia meletakkan tangannya di atas kepala Yesus dan menanggungkan semua dosa dunia kepada Yesus. Yesus adalah juru selamat yang menghapuskan segala dosa kita. Kita diselamatkan dengan percaya akan penebusannya. Apakah Anda percaya?
Setelah baptisannya, yaitu karya pertama Yesus dalam pelayanannya di Sungai Yordan dan melalui tangan wakil semua manusia, dia berkeliling sambil memberitakan Injil selama 3,5 tahun dengan membawa semua dosa dunia di atas kepalanya. Dia berkata kepada perempuan yang ditangkap karena berbuat zina, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dia tidak bisa menghukum perempuan itu karena dia telah menanggung semua dosa perempuan itu dan akan menjalani kematian di kayu salib bagi dosa-dosa itu. Selama berdoa di tempat yang bernama Getsemani, dia berdoa 3 kali meminta Bapa menghilangkan cawan itu darinya. Namun segera berhenti dan mengatakan, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berapa banyak dosa yang ditanggung oleh Yesus? Segala dosa dunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 ditulis, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Dan pada keesokan harinya, Yesus datang kepadanya dan ia berkata kepada orang-orang, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itulah kesaksiannya. Anak Allah datang ke dunia ini dan menghapus semua dosa dunia. Yohanes Pembaptis menyaksikan sekali lagi. Di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 36. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Anak domba Allah berarti dia adalah kenyataan yang sesungguhnya dari korban perjanjian lama yang mati untuk dosa-dosa Israel. Bagi Anda dan saya, anak Allah, pencipta kita turun ke dunia ini dan menanggung segala dosa kita. Semua dosa mulai dari penciptaan dunia ini sampai akhir zaman. Dari dosa asal sampai semua ketidakadilan kita. Dari kekurangan kita sampai kesalahan kita. Dia menyelamatkan kita semua dengan baptisannya dan darahnya di kayu salib. Yesus menghapus semua dosa kita dan memberi penebusan. Apakah Anda mengerti itu? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tahun berapa sekarang? Sekarang sekitar tahun 2000. Itu berarti 2000 tahun telah lewat sejak dia turun ke dunia ini. Dan pada tahun 30 Masehi, Yesus menanggung segala dosa dunia. Mereka berkata bahwa tahun kelahiran Yesus adalah tahun 1 tahun Masehi. Kita menyebut tahun-tahun sebelum kelahiran Yesus sebagai sebelum Masehi. Maka sekitar 2000 tahun sudah berlalu sejak Yesus datang ke dunia ini. Pada tahun 30 Masehi, Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada keesokan harinya, Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah." Dia mengajar orang banyak untuk percaya kepada Yesus yang menanggung semua dosa kita. Dia menyaksikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Yesus menanggung semua dosa kita dan menyelesaikan peperangan kita. Kita sekarang tidak memiliki dosa karena anak Allah sudah menanggung segala dosa kita. Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa dia menanggung semua dosa kita, dosa Anda dan dosa saya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terah itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes 1 ayat 7. Tanpa kesaksian Yohanes, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Yesus menanggung dosa kita? Alkitab sering mengatakan bahwa dia mati untuk kita, namun hanya Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa dia menanggung dosa kita. Berapa banyak dosa yang ada di dunia ini? Segala dosa manusia dari zaman penciptaan sampai akhir zaman. Banyak orang memberi kesaksian setelah kematian Yesus, namun hanya Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian selama dia hidup.
Memang, para murid Yesus juga menyaksikan penebusan Yesus. Mereka bersaksi bahwa Yesus menghapuskan dosa-dosa kita, bahwa Dia ialah juru selamat. Yesus menanggung dosa di dunia. Sekarang, Anda belum berusia 100 tahun? Yesus menghapuskan dosa di dunia ketika Dia berumur 30 tahun. Sekarang, pikirkanlah diagram berikut. Segala dosa dunia. Baptisan Yesus 30 Masehi. Abraham 2000 sebelum Masehi. Adam 4000 sebelum Masehi. Sekarang ini 2000 Masehi. Akhir zaman Masehi, tanda tanya Masehi. Dari Adam sampai akhir zaman adalah segala dosa dunia. Mari kita andaikan bahwa dunia diciptakan 4000 tahun sebelum Yesus datang. Dan ada 2000 tahun sejak Yesus datang sampai sekarang. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktunya, namun akhir zaman pasti akan datang. Dia berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Wahyu 22 ayat 13. Dengan demikian, akhir zaman pasti akan datang, dan kita berada di titik yang ditujukan tahun 2021. Kristus menghapus dosa-dosa kita pada tahun 30 Masehi, dan itu 3 tahun sebelum Dia mati di kayu salib. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menghapus dosa dunia, dosa-dosa Anda dan saya. Kita berada sekitar 2000 tahun dari saat kematian Yesus. Kita sedang hidup sekitar 2000 tahun setelah Yesus menanggung dosa kita. Dan kita masih hidup dan berdosa hari dan tahun ini. Yesus adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita mulai hidup di dunia ini sejak saat kita dilahirkan. Apakah kita semua berdosa dari saat waktu kita dilahirkan atau tidak? Kita berdosa. Marilah kita memeriksa seluruhnya. Dari hari saat kita dilahirkan sampai saat kita berumur 10 tahun. Apakah kita berdosa atau tidak? Kita berdosa. Dosa-dosa itu ditanggung oleh Yesus atau tidak? Dosa kita ditanggungnya. Karena segala dosa ditanggung oleh Yesus, Dia adalah juru selamat. Kalau tidak demikian, bagaimana Dia dapat menjadi juru selamat kita? Segala dosa ditanggung oleh Yesus. Mulai dari 11 hingga 20 tahun, kita berdosa atau tidak? Kita berbuat dosa dalam hati kita, dalam perbuatan. Kita sangat pandai berdosa. Kalau sudah tahu bahwa kita tidak boleh melakukan dosa, tetapi kita dengan mudah jatuh dan melakukan dosa. Dan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Ia mengetahui keberadaan kita sehingga Dia menghapus semua dosa-dosa kita. Berapa lama biasanya kita hidup di dunia ini? Katakan saja sampai sekitar 70 tahun. Kalau kita mengumpulkan semua dosa yang kita lakukan selama 70 tahun, berapa banyaknya? Kalau kita muatkan dosa itu pada truk yang kapasitas 8 ton, barangkali diperlukan lebih dari 100 truk. Coba bayangkan berapa banyak dosa yang akan kita lakukan dalam seumur hidup kita. Apakah itu dosa-dosa dunia atau bukan? Itu termasuk dosa dunia. Kita melakukan dosa juga antara usia 20 dan usia 30, dan itu juga termasuk dosa dunia. Juru selamat manusia Yesus Kristus. Berapa banyak dosa dihapus Yesus? Semua dosa nenek moyang kita, dosa kita dan keturunan kita sampai dunia ini berakhir. Yesus berkata bahwa Dia menghapuskan segala dosa. Yesus tidak dapat berbicara kepada dirinya sendiri. Baptiskan aku. Oleh karena itu Allah terlebih dahulu mengirim hambanya Yohanes yang dipilih menjadi wakil manusia. Namanya
disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena kepribadiannya, karena hikmatnya, karena kebijaksanaannya, dia mengutus wakil manusia itu lebih dulu, dan dia sendiri anak Allah, datang dalam rupa manusia dan menanggung dosa dunia. Keselamatan yang sangat indah, bukan? Indah sekali, bukan? Maka sekali saja dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dia menanggung semua dosa manusia di seluruh dunia dan membebaskan manusia dari dosa dengan disalibkan. Dia membebaskan kita semua. Bayangkan semua dosa Anda mulai usia 20 sampai 30 tahun, usia 30 sampai 40, 40 sampai 60, sampai 70, 100 tahun, dan masa kanak-kanak Anda. Apakah ia menghapuskan semua dosa Anda? Ya, dia sudah melakukannya. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Karena Yohanes Pembaptis menanggungkan semua dosa kita kepada Yesus, dan karena Tuhan merencanakan itu, kita dapat dibebaskan dengan percaya kepada Yesus. Apakah Anda dan saya orang-orang berdosa? Apakah dosa kita semua ditanggungkan kepada Yesus? Kita tidak lagi berdosa dan dosa-dosa kita ditanggungkan semuanya kepada Yesus. Siapakah berani mengatakan bahwa dosa masih ada di dalam dunia ini? Yesus menanggung segala dosa dunia. Dia mengetahui bahwa kita akan berbuat dosa dan juga menghapuskan semua dosa-dosa masa depan. Beberapa di antara kita masih belum berusia 50 tahun dan beberapa orang bahkan masih belum setengah baya. Namun kita berbicara tentang diri kita, termasuk saya, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Sebagian di antara kita hidup dalam keadaan naik turun. Saya akan menjelaskan hal itu sebagai berikut. Berapakah setengah waktu kehidupan seekor lalat buah? 12 jam. Ya ampun, saya bertemu orang ini dan orang itu, dan dia mengayunkan pemukul lalat kepadaku. Dan aku hampir mati, hancur, dan kamu tahu. Dia baru saja hidup 12 jam dan terus-menerus berbicara. Tetapi ia sudah menjalani setengah waktu kehidupannya. Jam 7 atau 8 malam dia berada dalam masa tua dan sesaat kemudian mati. Sebagian hidup selama 20 jam, beberapa 21 jam, dan sebagian lain hidup 24 jam. Mereka berbicara tentang pengalaman selama hidupnya. Namun bagi kita, hal itu nampak seperti apa? Karena kita hidup sampai 70 tahun atau 80 tahun, kita bisa berbicara, jangan bercanda. Pengalaman mereka sangat sepele di mata kita. Allah adalah kekal. Ia hidup untuk selama-lamanya. Dia menentukan yang awal dan yang akhir. Karena ia hidup selama-lamanya, ia hidup dalam bingkai waktu kekekalan. Dia melihat kita dalam keabadiannya. Pada suatu ketika, dia menghapus segala dosa dunia, mati di kayu salib, dan katanya, sudah selesai. Dia bangkit kembali setelah 3 hari dan naik ke sorga. Sekarang dia tinggal di dalam kekekalan. Sekarang dia melihat kita. Dan ada orang berkata, ya ampun, saya sudah melakukan begitu banyak dosa. Meskipun hanya hidup 20 tahun, saya telah melakukan begitu banyak dosa. Saya hidup 30 tahun dan sudah melakukan begitu banyak dosa. Terlalu banyak. Bagaimana saya dapat diampuni? Tetapi Tuhan kita dalam keabadiannya berfirman, jangan bercanda. Aku tidak hanya menyelamatkan dosamu sampai saat ini, tetapi dosa nenek moyangmu sebelum engkau dilahirkan, dosa keturunan yang akan dilahirkan setelah engkau mati.
Dia mengatakan itu kepada Anda dari bingkai kekekalan. Bisakah Anda percaya itu? Percayalah, dan dapatkanlah anugerah keselamatan yang diberi secara cuma-cuma kepada Anda. Dan masuklah ke dalam kerajaan sorga. Jangan percaya kepada pikiran kita, tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah sudah digenapkan oleh anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Yesus menanggung semua dosa dunia. Demikian bukan? Ya, dia sudah melakukannya. Apakah yang dikatakan Yesus pada saat terakhir di kayu salib? Sudah selesai. Yesus Kristus menanggung semua dosa dunia, dijatuhi hukuman mati di pengadilan Pontius Pilatus, dan disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus mengutus memasang juga tulisan di atas salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi.
How